saya nyatakan terbuka untuk umum. Ya, Anda kembali bersama The Headlines dan Senin MKD akan memanggil Setia Novanto. Rasanya kita masuk dalam posisi yang kalau kita bilang ini itu intinya gitu kan. Kemarin pelapor bukan pelapor namanya apa? Pengadu. Kemudian ada saksi Pak Ma'ruf dan Setnov adalah akan dipanggil hari Senin. Akan ada banyak apa yang dalam pikiran kalau Mas, dari sisi dramanya kan, drama paling besar adalah kan tuduhannya mencatut. Dia mencatut atau itu benar. Wah, itu kan luar biasa karena banyak nama disebut di situ. Nah, apakah dia mencatut semua nama itu atau apa yang disampaikan itu memang seperti itu? Ini kan akan membawa bola ini jadi bergelinding kemana-mana. Gitu jangan gara-gara itu Pak Setnov nanti tidak akan datang, Mas Farah. Karena bolanya akan kemana-mana kan, akan ditanya soal si A, si B, si C yang disebut. Bagus. Ini sebenarnya buat bangsa kita ini kesempatan untuk bersih-bersih. Mas Kara. Ya, makanya kembali ke poin saya tadi, saya kira kan ini bisa kemana-mana. Jadi apakah memang Partai Golkar, kemudian partai-partai yang sekarang sedang mempertahankan Pak Setia Novanto itu memang mau melebar kemana-mana? Saya kira kan ini bisa melebar kemana-mana dan bisa menyeret lebih banyak orang. Nah, kalau memang tidak mau melebar kemana-mana karena mau pilkada nih, jangan dilupakan kan, saya kira harus segera dilakukan. Mahkamah Partai Golkar segera bersidang, partai-partai yang mendukung tarik dukungannya gitu kan, Pak Setia Novanto segera mundur. Saya kira itu yang terbaik sebetulnya. Saya jadi berpikir kalau kita mau melihat pilkada, Pak Setnov tidak akan datang hari Senin. Pak Sebastian, tunggu saja habis pilkada. Dan itu mungkin saja. Iya. Karena pada kasus Trumpgate itu, Pak Novanto nggak pernah datang. Tentu mereka buat keputusan. Jadi bukan tidak mungkin dia tidak Waktu hadir. itu Mau datang, apakah mau terbuka? Misalnya disiarkan live. Karena ini menarik. Kalau misalnya sampai mau datang dan live, di situ kita bisa semakin mengkonfirmasi Mas Gun Gun beberapa begini. hal ya, terutama misalnya terkait dengan kapasitas dia juga dalam konteks exit strategi dari beragam persoalan yang menghimpit dia. Apakah dia punya misalnya argumentasi di depan publik terkait dengan beragam tuduhan pada dia? Karena Jadi menarik, terbuka atau tertutup itu kan atas persetujuan yang diperiksa, bukan? Waktu Sudirman Said ditanya apakah mau terbuka atau tertutup, dia berharap terbuka. Kemudian Pak Ma'ruf juga terbuka. Nah, itu yang saya nggak yakin dia mau terbuka. Tetapi apakah tidak jadi bumerang kalau kemudian Pak Setnov mengatakan tertutup saja sesudah 2 orang yang sebelumnya terbuka? Ya, lagi-lagi akan dibully juga sama orang-orang begitu memang. kan, publik. Jadi justru sekarang bebannya ada di MKD. Kalau Pak Novanto bilang tertutup, ini bebannya ada di MKD sekarang. Karena pasti yang dibully itu adalah MKD-nya. Ya, publik ini sudah mengikuti proses terhadap 2 orang ini dan semuanya terbuka. Rekaman juga sudah disiarkan. Apalagi yang mesti disembunyikan? 2 kali rekaman ya kan? dibuka. Nah, kalau sampai dia minta terbuka, keputusan ada di MKD. Mereka mau tetap mengikuti Pak Novanto atau mereka membiarkan proses ini terbuka. Jadi saya kira penting juga diberi pelajaran MKD ini untuk bersikap. Ya. MKD juga diberi pelajaran. Ya, tapi memang bagi Pak Setia Novanto ini ibarat menunggang macan kan. Ya. Kalau dia turun dari tunggangannya dimakan dia. Ya. Bisa dimakan oleh macan. Macannya. Jadi memang dia dalam dilema seperti itu. Nah, disinilah ujian, mungkin dia kan terkenal sebagai licin sekali. Apa yang akan dilakukan memang menarik untuk kita lihat gitu. Bagaimana, apakah dia bisa keluar dari situ. Dan kalau bisa, waduh, ini menyedihkan sekali bagi Republik ini ya. Karena kalau di negeri-negeri yang normal nggak usah terlalu maju lah. Kalau udah kasus seperti gini kan udah mengundurkan diri. Gitu. Iya, tapi Pak Zulkifli kalau tidak salah yang mengatakan yang mengundurkan diri atau tidak itu masih tergantung nanti dengan MKD gitu. Iya, makanya saya kira mengundurkan diri atau kesadaran gitu satu hal. Tapi saya kira harus ada juga partai-partai ini, apakah memang, sekali lagi, apakah memang rela terseret. Jadi saya kira Pak JK kan saya kira bagus sekali. Lebih baik amputasi gitu ya Mas Kara ya? Betul, kemudian Desmond misalnya. Desmond kan juga saya kira tidak rela Gerindranya
diasosiasikan Tarik-tarik dengan Setia Novanto. Apalagi Pak Prabowo kan katanya masih mau maju 2019, lalu kan selalu soal nasionalisme ekonomi. Masa mau diasosiasikan dengan proyek pencarian rente di sebuah perusahaan yang menjadi simbol investasi asing di Indonesia? Saya kira itu kan sangat jauh sekali dengan retorika-retorika Pak Prabowo waktu kampanye kemarin. Ya, kita hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement-nya, apalagi mendekati mau pilkada, MKD mendekati hal-hal yang makin penting, Mas Sebastian Sandi. Ya, menurut saya proses di MKD ini sudah diawali dengan sesuatu yang baik, ya. Dan ini mesti tetap dipertahankan oleh MKD. Maksud saya prosesnya yang terbuka. Yang kedua, apa yang terjadi di ruang MKD itu dicermati betul oleh publik. Jadi mereka juga tidak boleh main-main. Nah, lalu kemudian jangan lupa bahwa ini juga jadi panggung politik bagi partai-partai sekarang ini yang merasa mendapat manfaat politik terkait dengan pilkada tanggal 9 itu untuk betul-betul mengkapitalisasi, ya, keuntungan politiknya, sehingga ini betul-betul dan itu di dalam politik sah-sah saja, ya. Tetapi tinggal bagaimana sebaliknya orang yang merasa dirugikan secara politik terkait dengan agenda tanggal 9 itu yang mesti dipikirkan. Lalu di luar dari itu semua tentu saja proses buka-buka ini sangat penting. Mungkin banyak sekali yang disebut namanya, itu harga yang harus dibayar dari misteri yang luar biasa terjadi pada bangsa ini. Dan dengan proses ini menurut saya ini menjadi pelajaran penting. Bangsa mengambil manfaatnya begitu ya, Mas Gun-Gun? Salah besar kalau kemudian MKD itu bisa menjadikan ini semacam reality by proxy. Jadi orang kemudian dianggap publik tidak bisa membedakan antara realitas dan fantasi. Publik itu cerdas kok. Dia bisa melihat sebenarnya ini realitinya. Nah, pada saat itu kemudian kesadaran sudah mulai muncul, menurut saya akan ada hukuman sosial, hukuman politik yang diterima oleh partai dari publik. Dan ini menurut saya harus kemudian juga didorong publik juga memberikan hukuman, misalnya di pilkada kah, di pileg kah, di pilpres kah, bagi semua pengusung, ya kan, atau pendorong orang-orang yang bermasalah untuk lanjut gitu. Nah ini yang menurut saya harus kemudian juga menjadi budaya, karena budaya mundur kan belum ada, maka public pressure itu menurut saya menjadi penting. Gitu. Mas Bambang. Ya saya kira budaya mundur sebenarnya udah mulai ada. Baru ya Dirjen Pajak mengundurkan diri kan. Sebelumnya juga ada ya mengundurkan diri. Nah, dan memang harus ada pressure gitu loh. Kalau sebenarnya Partai Golkar itu bisa mengambil keuntungan dari sini kalau dia bisa keluar dengan cantik. Dan kalau menurut saya bagi rakyat yang penting ini sebenarnya satu peluang emas pelajaran politik yang sangat baik. Jadi di pilkada ini kita ada kesempatan membersihkan di separuh republik ini partai mana yang layak mewakili kita di DPRD, di bupati, di gubernur, dan mana yang tidak. Catat aja dari MKD itu siapa orang-orangnya yang menyebalkan, partainya dari partai mana, jangan pilih partai itu. Mas Kata. Ya kalau kita punya termometer tingkat kemuakan publik terhadap DPR, saya kira ini skalanya makin meningkat dari hari ke hari, dan saya kira ini meningkat dengan sangat cepat dalam kasus Freeport ini. Nah, saya berdoa jangan sampai apa yang kita lihat di Ukraina itu terjadi di sini, karena saya kira itu bukan tidak mungkin terjadi. Di Ukraina sedang ada gerakan membuang politisi-politisi dan anggota DPR ke bak sampah, literally dibuang ke bak sampah. Nah, ini yang saya kira janganlah itu sampai terjadi di negara kita, ya kan, orang sampai sedemikian muak. Tapi karena kasihan bak sampahnya. Oke, baik. Ya, pelajaran buat kita semua juga untuk anggota Dewan. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headline. Itulah The Headline kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim.